kita benar-benar sudah sangat-sangat penting mengikuti IT, perkembangan zaman. Kita seorang muslimah ya, kita juga harus memperhatikan apa kewajiban kita. Semoga terwujud, Pak Hendra, semoga terwujud Madrasah Digital Al-Musyarrafah. Jempol deh kepala madrasah Pak Ustadz Hendra ya. Walaupun memang gurunya terpaksa juga, tapi lama-lama biasa. Sama dengan sekarang nih, saya juga kayak terpaksa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini kita berkumpul bersama dalam acara podcast Al-Musyarrafah di Al-Musyarrafah. Puji syukur kita haturkan kepada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa bersama-sama dalam keadaan sehat walafiat di acara podcast Al-Musyarrafah. Kali ini kita kedatangan tamu istimewa kita. Sebenarnya tidak asing lagi khususnya bagi guru dan karyawan MTS Al-Musyarrafah. Tetapi bagi para pemirsa, ayah bunda sekalian, ibu ini adalah ibu pengawas Korwil Selatan MTS Madrasah Jakarta Selatan, Ibu Dr. Anda Najmi Ulia MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir di MTS Al-Musyarrafah. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Gimana Bu Aziz juga? Alhamdulillah, saya juga baik Ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Ibu, nih hari ini kita mau berbincang-bincang ya Bu. Karena Ibu sudah sering kesini, tapi kata orang tidak kenal maka tidak sayang. Alhamdulillah. Iya, jadi kita mau mengenal lebih jauh tentang Ibu, dan kita sedikit berbincang-bincang tentang pendidikan di madrasah khususnya dan di Indonesia umumnya, dan hal-hal yang lain yang akan kita bahas. Oke, Ibu, bisa Ibu ceritakan, berbagi ke kita bagaimana awal mula Ibu berada di MTS sampai Ibu bisa menjadi pengawas di madrasah. Silahkan Ibu. Wah, ini ceritanya panjang nih. Iya. Ya, terima kasih Bu Ozi atau Miss Ozi yang biasa akrab dengan Miss Ozi. Miss Ozi ya, benar Bu. Anak akrab dengan sebutan Miss ya. Mengawal apa ya namanya, saya menjadi pengawas ini memang dari kecil ya. Orang tua saya itu guru. Guru. Jadi dari orang tua ya. Memang mungkin terpengaruh juga ya dari orang tua ya. Betul. Ibu saya guru, kemudian ayah saya karyawan di Departemen Agama. Memang saya keluarga besar Bu. Ada 10 bersaudara. Iya. Masya Allah. Ya. Jadi memang namanya keluarga besar, anak pegawai negeri ya. Saya mengecam sekolah negeri semua. SD negeri, kemudian MTSN 3 negeri. MTSN 3 negeri yang di Pondok Pinang ya? Pondok Pinang. Ya. Yang saya pernah ngajar di sana lama juga. Gitu. Kemudian Aliyah juga. Man 3 Jakarta. Waktu itu tempatnya di Ciputat. Man 3. Sebelum pindah ke Jakarta Jadi Pusat. Seputaran itu ya, Pondok Pinang Ciputat ya Bu ya? Pondok Pinang Ciputat. Tinggalnya di mana Ibu waktu itu dengan orang tua? Ciputat juga. Iya. Ya, kemudian lanjut kuliah S1 di UIN Jakarta, Ciputat juga. Masya Allah. Semuanya di lingkungan Ciputat ya. Jadi Ibu saya merasakan besar dan dapat banyak di madrasah. Di UIN itu jurusannya tarbiyah? Jurusan tarbiyah matematika. Tarbiyah matematika. Iya. Memang senangnya matematika atau gimana ya Bu? Karena kan matematika itu susah ya. Memang ya. Itu muncul senang matematika ketika di MTS ya. Ketika di MTS memang kita dapat guru yang benar-benar memotivasi ya. Udah itu
namanya Ibu Almarhumah Mukodamah ya, dan anaknya juga sekelas. Sama ibu, ya. Jadi di situ kita senang ya, kemudian guru juga biasanya kalau di pelajaran matematika itu ya Killer ya Bu. killer ya, kalau misalkan ada guru yang ketakutan ya. Tapi kita waktu itu karena pas Karena yang suka, dijelaskan tuh bisa, jadi senang gitu, enjoy ya, jadi enjoy, dan malas jadi kita dekat sama gurunya, seperti itu. Senang sekali. Lalu kemudian nanti terus terbawa ke aliyah juga. Nah, semakin senang itu ya. Semakin senang dengan Tapi matematika. waktu di aliyah itu dibentuk tim kelompok belajar. Iya. Ditunjuk jadi ketuanya. Ya alhamdulillah ya, jadi semakin senang. Semakin senang dengan matematika. Lanjut lagi kuliah, ambil matematika deh. Seperti itu. Iya, biar nggak penasaran ya Bu. Iya. Lalu lulus kuliah langsung Lulus kerja kuliah atau gimana? ya ngelamar ya. Ngelamar ke sekolah yang favorit. Di situ MP, Madrasah Pembangunan. Seberangnya UIN ya. Alhamdulillah diterima. Oh, Masya Jadi Allah. cuma diterima di situ, udah nggak ngelamar ke yang lain. Udah langsung ngajar di sana. Nah, Di MP. di sanalah di Madrasah Pembangunan ya, sekolah swasta yang notabene-nya tuh besar gitu ya, dan Madrasah Pembangunan itu juga sebagai lab school-nya UIN. Ya, jadi di sana Percontohan juga kalau saya nggak salah itu ya Bu ya. Ya, madrasah swasta yang kelihatannya ya mahal gitu ya, mahal bayarannya. Tapi memang gedungnya bagus ya. Pembangunan membangun terus ya, bagus ya. Sampai saat ini bagus ya. Kebetulan anak-anak saya juga saya sekolahkan di sana Di juga. MP juga. Iya. Karena ibunya sudah tahu ya. Iya, betul. Di samping dekat dengan tempat tinggal, aman perjalanan, dan sekolahnya juga bagus. Di MP seperti semua. itu. Iya. Berarti dari situ berapa lama Ibu ngajar di MP itu? Saya mengajar di sana sekitar 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun. Disitulah yang membentuk kepribadian saya banyak ya, kedisiplinan, kemudian membuat inovasi-inovasi, karena memang sekolah bagus, banyak dituntut ya untuk jadi kreatif, guru harus kreatif. Betul. Waktu itu saya pernah ada pelatihan workshop dari Kemenak di situ juga, ya memang jadi sedikit banyak tahu tempatnya, lokasinya. Lalu dari MP dilanjutkan kemana tuh Bu? Langsung ke MS 3? Enggak. Oh. Jadi di situ ya karena sekolah swasta ya, memang kita sangat dituntut profesional. Nah, kebetulan waktu itu saya punya anak kecil, 2 orang langsung. Jadi saya ambil istirahat dulu. Cuti ya. Jadi tidak mengajar sampai waktu itu ada lowongan PNS. Akhirnya mengikuti lowongan PNS itu. Alhamdulillah. Pada saat cuti itu ya Bu? Enggak. Oh enggak? 2 tahun dulu di rumah. Oh Bersama iya. Full time mother. Iya, karena anak masih kecil ya, perlu sekali orang tuanya ibu terutama. Full 24 jam gitu. Betul. Jadi kemudian alhamdulillah keterima tuh ya Bu ya, Ya alhamdulillah. CPNS. Jadi memang pada saat itu ada penerimaan besar-besaran. Tahun berapa tuh ya Bu? Tahun 97 atau 97. Oh ya, berarti bareng angkatan Pak Haji Hendra segala ya? Iya, tahun 97, kalau Haji Hendra 2007. Oh 2007 ya? Iya. Betul. 97. Jadi pas lagi tes juga ketemu teman-teman kuliah. Jadi alhamdulillah ya. Jadi ya banyak teman-teman. Memang karena penerimaannya banyak juga ya. Betul. Ya, alhamdulillah. Dapat rezeki ya Bu. Dapat di Jakarta Timur Bu. Jakarta jauh. Timur. Iya. Kemudian ditempatkan di MTSN 17 di Jakarta Timur. Iya. Jagakarsa. Jagakarsa salah. Kalisari ya. Betul, MTSN 7. Iya. Lalu dari situ berapa lama di MTSN 7? Situ nggak lama. Karena ya pertama jauh ya. Jadi selama 3 tahun mengajar di sana. Dan kebetulan juga saya juga di situ ditunjuk sebagai guru inti ya. Oh iya. Guru inti ya. Guru matematika soalnya. Matematika kan pelajaran UNI itu guru inti ya. Bahasa Inggris, bahasa matematika, Indonesia, IPA ya. Matematika IPA.
Cuman ya berjalannya waktu ya, sibuk punya anak kecil, kita juga cari-cari lah tempat yang dekat ya, kita pengen pindah ke tempat yang dekat. Nah. Tetap ya, apa jiwa seorang ibunya memanggil. Iya benar. Betul Bu. Jadi cari tempat yang dekat. Alhamdulillah dapat di MTSN 3 Pondok Pinang. Itu bermula itu Bu, mengisi teman yang sedang cuti melahirkan. Iya. Awalannya dari situ ya. Iya, alhamdulillah. Lalu terus tuh ya Bu ya, sampai akhirnya kemudian Ibu diangkat sebagai pengawas di Selatan. Atau ini yang pertama di Selatan ini yang pertama atau sebelumnya Ibu sudah menjadi pengawas di wilayah lain? Ini saya perdana. Oh, ini perdana, Masya Allah. Berarti kita ini ya fresh graduate pengawas ya. Iya benar, fresh graduate pengawas. Iya. Masih idealis gitu ya. Seperti sarjana baru idealis. Ya gimana nggak idealis ya, kita kemarin pelatihan selama 4 bulan ya. Pelatihan pengawas tuh 4 bulan. Ya kita paling tidak kita mencoba ya menerapkan apa yang kita dapatkan. Iya. Dan itu pun kita nggak bisa langsung ya, kita bertahap gitu ya. Bertahap kita lihat situasi dan kondisi sekolah. Iya betul. Jadi disesuaikan ya. Iya, disesuaikan. Tapi menurut saya peran pengawas di dalam satu sekolah itu sangat penting Bu. Jadi artinya karena kan mengawasi, monitoring dan sebagainya. Jadi bagaimana guru-guru jika ada kesulitan juga harus bertanya kepada siapa gitu ya. Makanya kita sebenarnya untuk pengawas dengan guru-guru itu kita jadi tempat curhat ya, tempat curhat. Kalau nggak ngerti ayo dong kita gimana nih pengawas gitu, seperti itu. Iya, memang saya merasakan sekali itu kalau tidak ada pengawas, guru-guru itu seperti bingung gitu Bu. Misalnya ada yang ini harus bagaimana gitu ya. Tentang pembelajaran, apalagi sebaiknya setiap tahun disupervisi. Jadi kita secara profesi kita bisa refleksi apa kekurangan kita, mana yang harus diperbaiki. Karena menjadi guru itu sebenarnya susah-susah mudah. Ya Bu ya. Dulu zaman dulu itu ada anggapan para orang tua, khususnya orang tua saya waktu itu. Kalau mau kerjanya santai jadi guru aja gitu. Jam 12 sudah pulang ke rumah gitu kan, artinya sebagai perempuan paling enak jadi guru. Paling enak jadi guru gitu kan. Jam 12 udah pulang ke rumah, bisa masakin keluarga, bisa ngurus keluarga gitu. Tapi ternyata sekarang enggak ya Bu. Luar biasa. Iya, apalagi sekarang kondisi PTMT ya. Iya. PJJ. Tugas guru lebih berat, bisa 24 jam itu. Dari habis subuh bangunin siswa. Betul. Ya, mudah-mudahan semua kegiatan kita ikhlas ya, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul Bu. Ya, begini Bu. Dulu zaman saya kecil gitu ya, sekolah MTS itu termasuk sekolah yang tidak terlalu diperhitungkan. Iya. Entah apa karena saya yang sekolahnya SD, SMP, SMA itu di sekolah Dikbud dan negeri gitu ya. Lalu tiba-tiba saya mengajarnya di madrasah. Tapi semakin kesini saya makin melihat orang tua sudah banyak yang memasukkan anak-anaknya ke sekolah madrasah Bu. Bisa Ibu jelaskan itu mengapa sekarang perkembangan madrasah terlihat makin baik, makin maju? Menurut Ibu bagaimana? Mengenai madrasah ya, memang asal mulanya itu kan tempat belajar ya. Kalau madrasah dari bahasa Arab ya. Madrasah itu ilmu sanawiyah ya. Dari darosa ya darasu. Darsan. Kalau ini dulu bacaan sanawiyah seperti itu. Nah, grammarnya ya Bu. Seperti itu ya. Jadi madrasah itu artinya tuh isim makan ya. Artinya tempat belajar. Tempat belajar tapi nggak ditentukan di mana itu belajarnya. Pokoknya tempat belajar. Ya. Oh, jadi bukan satu khusus seperti sekolah gitu ya Bu. Jadi asal mula itu ada di surau, ada di masjid. Nah, itu asal mula seperti itu ya.
Jadi biasanya di masjid perkumpulan anak tuh untuk mentransformasi ilmu. Nah, di Indonesia ini pertama sekali madrasah ada didirikan oleh di mana di Padang, di ya, Padang, di Padang Tawalib. Iya. Itu yang mendirikannya orang tua Buya Hamka. Oh iya. Abdul Malik Almarwah ya, itu ya. Nah terus itu sekitar tahun 1907 Bu. Lama sekali ya. Iya. Ya tahu sendiri Buya Hamka kayak apa ya, Masya Allah itu yang luar biasa itu. Nah terus ada lagi yang di Padang, sekolah apa namanya, disusul di Padang Abdullah Ahmad. Nah pesantren juga. Nah itu madrasah yang pertama ya didirikan oleh 2 orang itu sampai kedua tokoh itu mendapat gelar honoris causa doktor dari Mesir. Oh gitu. Iya. Karena sekolah madrasah yang dia dirikan. Yang didirikan itu benar-benar inovatif ya. Jadi yang kedua itu sekolah adabiah. Jadi sekolah yang mengajarkan adab kebiasaan gitu ya, di pesantren ya. Nah itu berlanjut sampai yang di Pulau Jawa tuh yang Ahmad Dahlan ya. Ahmad Dahlan ya, betul. Itu juga sudah menggabungkan pendidikan umum dengan pendidikan agama ya. Terus sampai Asim As'ari juga dengan pondok pesantren sampai yang ada cikal bakal berdirinya ya, Muhammadiyah dan sebagainya ya itu ya Bu ya. Jadi terakhir itu sampai sekarang tuh madrasah itu sudah dalam kategori sempit. Jadi madrasah itu ada bangunannya, ya ada gedungnya, kemudian ada fasilitasnya, kemudian ada siswanya, ada pembelajaran. Nah, jadi sekarang madrasah itu seperti itu sekarang. Jadi suatu sekolah ada tempatnya tertentu itu ya. Beda dengan yang zaman dulu yang mula-mula dari di pinggir-pinggir masjid. Sekarang sudah dibuat lebih teratur ya, Bu ya. Apalagi kan permen ya yang menyatakan ya. Kenapa tadi kok madrasah kita kayaknya nomor 2? Semenjak ada penyetaraan dengan SMP negeri, jadi pemerintah menyebutkan sekolah garis miring, misalkan sekolah dasar garis miring MI, terus SMP garis miring MTS, ya. Kemudian SMA garis miring MA. Nah disitulah kita mulai merasa sudah mendapat tempat gitu ya. Nah dengan berkembangnya waktu ya kita lihat sendiri sekarang ya. Betul. Apalagi madrasah-madrasah swasta yang sangat mudah untuk berinovasi ya. Betul Bu. Ya negeri juga nggak ketinggalan ternyata ya, banyak. Apalagi ya yang udah masyarakat itu sudah tidak melihat sebelah mata lagi. Iya, betul Bu, betul. Karena banyak hal-hal yang tidak dilakukan di sekolah umum tapi dilakukan di madrasah. Khususnya tentang ini ya Bu ya, kegiatan peribadahan. Yang jelas pendidikan agamanya itu lebih ya. Iya, betul. Kalau di SMP 2 jam pelajaran ya kita banyak, ada 8 jam kalau nggak salah ya. Saya ingat sekali waktu saya kecil, saya sekolah di SD negeri Bu, tapi karena saya ingin sekali menambah wawasan saya, jadi kalau pagi saya sekolah di SD negeri, di SD Impres waktu itu. Kalau jam 3 sorenya saya ke madrasah, ngaji ke madrasah. Jadi madrasah diniyah itu namanya madrasah. Madrasah sudah madrasah walaupun ininya seadanya. Jadi dipakai gedung yang gedung sekolah yang sudah tidak terpakai gitu. Ya dari situ akhirnya saya bisa mengerti ada pelajaran fikih, ada pelajaran akidah akhlak gitu kan. Sampai orang tua saya bilang, emang nggak capek sekolahnya dua-dua begitu? Ini murid istimewa ini. Saya pengen tahu karena saya melihatnya gini, kebetulan sepupu saya sekolah di salah satu sekolah Islam yang favorit di Jakarta. Saya kok melihat, jadi kalau zaman dulu kan bukunya tuh diturunkan ya, diwariskan ya, bisa diwariskan buat adiknya gitu. Kalau saya diwariskan buku mereka, itu kok ada pelajaran-pelajaran agama gitu kan, ada akidah, ada ini banyak sih. Iya, kok banyak sih kok yang ini, sementara di sekolah saya nggak kepakai kan, itu paling yang umum-umum gitu. Akhirnya ternyata di sekitar sekolah saya itu ada ya, terus ini bayarnya berapa gitu kan? Seikhlasnya aja, karena memang itu yang mengajar waktu itu masih ustadz-ustadz lokal gitu yang memang mau dakwah kali ya Bu ya, maksud dan tujuannya. Iya.
Berarti kelebihan madrasah dibanding sekolah umum itu apa saja ya Bu? Yang pertama, yang jelas pendidikan agama ya, dari segi kurikulum sangat berbeda ya. Kemudian pemantauan kebiasaan ya. Jadi kalau di madrasah itu pagi-pagi itu, apalagi sekarang Kanwil itu sudah memberikan kurikulum tahfiz, kurikulum hafalan. Hafalan Jadi Quran ya. untuk MI targetnya juz 30, MTS juz 29, MA juz 28 ya. Jadi kita nih MTS nih, kita target tuh 1 juz tuh minimal ya. Iya, 1 tahun ya. Juz 29 itu harus selesai. Itulah yang diolah. Gimana caranya supaya anak hafal ya, itu dengan metode masing-masing sekolah. Ya kalau kami yang sudah kami alami itu tiap pagi itu murojaah seperti itu. Ya jadi itu bisa didapat di sekolah-sekolah madrasah ya. Iya, karena memang kurikulumnya sudah ada ya. Dari Kanwil. Ya berarti kalau orang tua memasukkan anaknya ke madrasah, itu berarti dia tidak perlu lagi masuk TPA sebenarnya ya. TPA atau manggil guru ngaji lagi ke rumah gitu sebenarnya ya. Sebenarnya nggak perlu, sudah luar biasa. Sudah include semua ya. Ini ya pembiasaan sholat duha, masalah fikih, sholat itu kan tersendiri ya. Iya betul. Udah mulai dari prakteknya, ada akidah akhlak, itu sebenarnya tata krama sudah lengkap sekali, betul. Tambah bahasa Arab. Iya. Tambah bahasa Arab. Nah, bahasa Arab itu yang masih menjadi momok Bu. Karena gini, misalnya kita di Madrasah Sanawiyah ya, MTS itu biasanya muridnya itu masuknya tidak hanya anak-anak dari MI, gitu. Kalau dari MI kan mereka mendapat bahasa Arab. Nah, anak-anak yang dari SD negeri sudah punya bekal. Ya SD negeri malah belum Bu. Jadi kadang-kadang mereka kesulitan gitu ya. Itu Bu pengalaman saya Bu. Saya kan dari SD negeri, masuk ke MTS. Iya. Memang pas pertama-tama ya ampun susah ya Bu ya. Tapi memang jadi kita dari wali kelasnya memang yang dari SD itu memang harus lebih rajin. Iya. Tapi tetap diberikan dari dasar, semuanya dari dasar. Betul. Cuman yang mungkin kalau yang dari SD itu mengulang ya. Yang dari yang dari MI mengulang ya. Yang SD dari ulang awal baru. Tapi pada akhirnya ya insya Allah tergantung siswanya lagi. Yang rajin ya tetap walaupun dari SD ya tetap bisa gitu. Iya betul. Sebenarnya nggak ada kata terlambat untuk belajar ya Bu ya. Ya memang. Kan tadi kan yang darussa ini kan sanawiyah ada hafalan itu. Hafalan. Jadi ada Bu guru saya itu memang diri ngapalin itu kata-kata vocab bahasa Arab. Iya. Ada kepuasan tersendiri kita sebagai guru madrasah. Mungkin Ibu juga itu juga yang dialami Ibu saat menjadi guru. Nah, sekarang Ibu menjadi pengawas. Kenapa sih Bu, Ibu lebih memilih jadi pengawas dibandingkan menjadi guru? Aduh, ini pertanyaan yang sulit dijawab ini. Ini sebenarnya ya, saya sudah berkiprah jadi guru dari mulai tamat S1 ya. Kemudian di sela-sela itu juga kuliah. Setelah berapa tahun ngajar, mungkin saya kuliah itu udah tua jadinya, karena kepingin kuliah juga. Kuliah jurusan matematika. Sudah ya, sampai pada akhirnya kita tuh, saya tuh senang mengajar ya. Cuma di tempat saya itu memberi kesempatan yang muda. Masalahnya kalau ASN itu, betul, ASN itu sampai pensiun itu ya guru terus itu ya. Betul. Di samping kita mau mengembangkan apa ya karir juga, mengembangkan ilmu, mencari pengalaman baru. Kita kasih kesempatan yang muda-muda biar kita keluar ada yang muda yang masuk seperti itu. Jadinya yang lebih senior harus naik jabatan ya. Artinya yang lebih senior membina ya. Kita artinya ini kan Ibu menjadi pengawas untuk membina yang baru-baru. Betul. Mudah-mudahan sih pengalaman kita selama mengajar 20 tahun, saya udah punya itu loh yang 20 tahun. Satya Lencana yang 20 tahun. Masya Allah. Udah punya Satya Lencana yang 20 tahun ya. Menurut saya masih 5 tahun lagi Bu.
Mudah-mudahan bisa berbagi ya, amin. berbagi kepada teman-teman guru yang masih muda, yang masih semangat gitu ya. Betul. Seperti Memang, itu. tapi memang ada kepuasan tersendiri sih Bu ya, betul. menjadi Betul. guru, apalagi menjadi guru Puas. MTS dengan latar belakang murid yang berbagai macam ya Bu ya. Iya Bu. Iya. Nah, sekarang kan eranya era digital nih Bu. Ya. Menurut Ibu, madrasah seperti apa yang akan diminati ke depannya Bu? Ya madrasah yang apa namanya ya, yang mengikuti Perkembangan zaman. perkembangan zaman ya. Sekarang kan sudah 4G teknologi, Iya. 4.0 ya. 4.0, aduh sampai lupa 4.0 ya. Nah di situ ya kita benar-benar sudah sangat-sangat penting mengikuti IT, perkembangan Iya, zaman ya. betul. Jadi semua, makanya kita nih sebagai Ditambah lagi guru, ada pandemi begini ya Bu. di pandemi itu ya, justru di pandemi kita dikejar dengan IT. Bagaimana Iya, supaya betul. kita bisa ngajar dengan jarak jauh, ini juga taunya pas karena pandemi. Iya betul. Iya, dan mengenal Zoom, Iya. Google Classroom. Zaman ya, dulu gitu. kayaknya Alhamdulillah. sebelum ada pandemi ya mungkin kita sudah tahu, Sudah tahu. sudah ada gitu ya, Cuman tetapi tidak terpaksa tidak ya. terpaksa. Jadi kayaknya masih nanti ntar besok gitu ya Bu. Nah, iya. Ya alhamdulillah nih saya dengan ada pandemi ini ya banyak banget ilmu yang kita peroleh, terutama IT ya. Iya. Ya. Iya, masih banyak yang mau kita gali nih Bu, sharing saja, tapi kita lihat dulu yang melewat ya Bu ya. Oke. Oke. Bingung mau kemana setelah lulus SD? Gak usah bingung-bingung. Ayo bergabung di MTS Al Musyarophah Jakarta, Petukangan Utara, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Sekolah Islam yang cocok buat kita semua. Selain lingkungannya nyaman, terakreditasi A, gedung 4 lantai, ruang kelas full AC, sarana lengkap tersedia. Kehadiran siswa setiap hari juga terpantau melalui kartu dan aplikasi Stella, sehingga ayah dan bunda bisa memantau saat hadir dan pulang kita dari sekolah melalui smartphone mereka. Canggih kan? Kamu juga akan diajarkan banyak keterampilan terkini, ada robotik, taekwondo, kesenian, dan yang terbaru adalah sinematografi loh. Gimana? Kamu sejak dini sudah diajarkan menjadi seorang fotografer, kameramen, dan reporter, seperti yang di TV itu loh. Oh ya, alhamdulillah MTS Al Musyarophah baru saja menjadi juara pertama tingkat nasional dalam ajang lomba film pendek nasional yang diselenggarakan oleh IGI, Ikatan Guru Indonesia, di akhir tahun 2019 kemarin loh. Judulnya adalah Rauf, Spirit to Grow, di mana film ini digarap dan diperankan oleh guru-guru MTS Al Musyarophah sendiri. Alhamdulillah, kita cukup bangga dengan prestasi gemilang ini. Semoga prestasi ini dapat terus kita pertahankan dan kita tingkatkan di masa-masa yang akan datang. Ayo cepetan bergabung sebelum kehabisan. MTS Al Musyarophah hanya menerima 4 kelas saja. Untuk daftar, gak usah repot. Silahkan daftar online saja di link berikut ini. MTS Al Musyarophah membangun generasi beriman, berilmu, beramal. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Al Musyarophah. Ibu, kita kembali lagi berbincang-bincang. Ya, Kalau tadi kita alhamdulillah. sudah bicara tentang Ibu, tentang madrasah, keunggulan madrasah. Nah, sekarang saya mau bertanya nih sama Ibu. Kebetulan 15 tahun saya berada di MTS Al Musyarophah. Itu saya mengalami 3 kali pengawas yang semuanya perempuan. Pertama adalah Ibu Prihartini, dan kedua adalah Ibu Haji Soama, dan yang ketiga Ibu. Masya Allah, semuanya hebat-hebat. 4 kali. 4 kali ya. Ada satu lagi yang belum kesebut. Perempuan satu Bu lagi. Azza. Oh iya, Bu Azza, betul. Karena pandemi, jadinya belum pernah bertatap muka kita dengan Bu Azza, betul Bu. Mohon maaf, 4 kali ya, Bu Prihartini, Bu Haji Soama, Bu Azza, dan Ibu. Iya, betul. Masya
Masya Allah, itu perempuan-perempuan hebat, dan itu sebenarnya menjadi inspirasi buat saya pribadi dan para guru perempuan khususnya di MTS Al Musyarofah. Nah, menurut Ibu, perspektif Ibu dan perspektif perempuan bekerja dalam Islam, berkarir dalam Islam itu bagaimana, Bu? Ini kita ngomongin kita ya. Iya. Saya kira ya, untuk kebaikan ya tidak ada masalah ya. Apalagi kita namanya nih, kalau ini dalam pendidikan ya, untuk menuntut ilmu baik laki-laki dan perempuan itu memang udah harus belajar tanpa ada apa namanya, belajar tanpa ada batasnya ya. Tanpa ada batasnya. Iya betul. Walaupun udah tua kita tetap belajar gitu ya. Nah di sini kita apa namanya, untuk karir ya, karir seorang perempuan ini memang kita masih dilema juga ya. Iya. Karena kan secara kodrat itu perempuan harusnya di rumah gitu-gitu ya, Bu. Pertama kita tuh kalau namanya seorang ibu ya harus memperhatikan keluarganya, anaknya, suaminya, baru pekerjaannya gitu ya. Nah di sini ya memang ya sangat berat ya. Setelah kita bisa bagi-bagi waktu aja gitu. Bagi-bagi waktu dan saling memahami pasangan hidup kita gitu. Betul. Jadi, dan ada dukungan. Yang pertama ada dukungan dulu. Iya, ada izin dari pasangan ya, dari suami ya, Bu ya. Jelas ya. Suami. Ya kan kalau namanya dukungan itu udah pasti diizinkan. Iya, betul. Ya kalau tidak diizinkan ya nggak mungkin saya ada di sini. Iya, yang pertama itu. Jadi memang kita ya bekerja sama lah untuk pekerjaan-pekerjaan di rumah ya. Kalau memang kita bekerja ya kita teamwork gitu. Teamwork iya betul Bu, betul. Kalau menurut Ibu jam kerja seorang perempuan itu sebaiknya bagaimana ya, Bu? Kalau ngelihat dunia sekarang ya, saya juga nggak ngerti nih pekerjaan laki-laki perempuan itu sama aja. Nggak ada jamnya ya? Berangkat pagi pulang malam. Saya pernah coba keluar jam 11 tuh, ya Allah banyak karyawati yang baru pulang gitu. Tapi memang tuntutan kerjanya seperti itu ya. Nah sekali lagi kita kembali ke diri kita ya, bahwa kita seorang muslimah ya, kita juga harus memperhatikan apa kewajiban kita itu. Inti itu. Dan mungkin di dalam Islam ada adab-adab perempuan bekerja apa bagaimana ya, Bu? Ya, pasti ada ya. Ini seperti yang Ibu katakan tadi, yang pertama tuh ada izin ya, ada izin dari suami ya, kalau misalkan yang udah ada restu ya. Iya, betul. Kemudian kita tidak melampaui batas ya, selagi pekerjaan-pekerjaan itu yang cocok buat perempuan ya. Iya, betul Bu ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya di Islam pun perempuan bekerja itu tidak masalah ya, Bu ya, tidak ada masalah. Memang ada kewajiban perempuan untuk misalkan mengurus rumah tangga, mengurus anak gitu. Tapi tidak ada larangan untuk bekerja. Ya kan ya? Iya, tidak ada larangan. Nah, makanya selagi kewajiban kita terlaksana, fine-fine aja gitu bekerja. Tapi ada di beberapa instansi yang saya masih melihat gitu ya. Mungkin ini topiknya tentang kesetaraan gender ya, Bu ya. Yang masih belum mau memberikan mempercayakan posisi-posisi penting kepada perempuan karena dengan alasan itu perempuan begini. Nah, menurut Ibu bagaimana, Bu? Ya, mungkin dalam hal-hal tertentu bisa jadi ya, karena perempuan itu memang banyak keterbatasan. Ya, pertama dari segi fisiologis ya, perempuan itu ada masa-masa yang abnormal ya. Nah itu kan khawatir juga mungkin dalam satu sisi selagi ada laki-laki, kenapa nggak laki-laki gitu ya. Iya, seperti itu ya. Ya karena itu tadi keterbatasan perempuan ya. Kemudian ya mungkin masih banyak laki-laki yang bisa itu. Kalau udah nggak di saat dibutuhkan ya pasti perempuan juga akan mentok akan ada gitu. Ya taruhlah seperti kita nih yang ngajar ya. Ya karena memang ada peluang gitu ya.
dan bisa dilakukan. Dan biasanya pandangan orang kalau guru perempuan itu lebih mengayomi dibanding guru laki-laki ya. Ya, makanya dari mungkin hal-hal tertentu tadi betul. yang perempuan tuh jangan dulu gitu ya. Tapi mungkin suatu saat bisa juga perempuan bisa menempati posisi itu. Iya, betul ya. Kita lihat situasi dan kondisi. Jadi sebenarnya tidak ada batas untuk perempuan itu bisa maju ya Bu ya. Tidak ada batasnya. Ya, sekarang kan kita udah bisa lihat ya presiden pernah ada perempuan. Iya, betul. Nah, sekarang di lingkungan kita aja kepala sekolah sekarang sudah mulai banyak perempuan. Banyak perempuan, betul Bu, betul. Ya, Iya. makanya. Alhamdulillah ya Bu. Selagi ya intinya profesional lah. Profesional. Tapi mungkin banyak yang beranggapan perempuan itu dalam mengambil keputusan masih didasarkan perasaan. Iya. masih perasaannya masih mendominasi dibanding logikanya. Itu memang udah kodrat ya. Iya, betul Bu, betul. Kodrat perempuan yang nggak bisa dipungkiri lagi itu. Iya, betul. Lalu ada lagi yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak boleh melebihi laki-laki, apalagi di dalam keluarga ya Bu, gitu. Jadinya akhirnya ada yang istilahnya menekan perempuan untuk tidak bisa maju dengan alasan kodrat. Nggak boleh gitu. ngelewatin. Iya, Suami. Iya sih ya. Memang ya pada dasarnya laki-laki itu adalah pemimpin ya. Jadi dalam rumah tangga memang yang pemimpin itu adalah suami. Nah, setinggi apapun pangkat kita sebagai istri yang nggak boleh melebihi suami. Kita tetap harus patuh sama suami. Iya, betul. Meskipun penghasilan kita misalnya melebihi suami misalnya. Itu kan di luar itu kan. Tapi di rumah tetap aja kita sebagai makmumnya ya. Makmumnya. Nah, mungkin di sini juga untuk para suami juga untuk memberi pengertian kepada istri yang bekerja ya. Jadi jangan artinya ya kalau istrinya udah kerja ya resiko itu ya. Iya, betul Bu, betul. Seperti itu. Iya, jadi dengan adanya kesempatan pendidikan, pekerjaan, perempuan-perempuan saat ini lebih maju ya Bu ya, lebih maju, lebih. Sekarang kenapa banyak perempuan ya? Memang yang posisi banyak perempuan juga bisa sekarang ya. Memang sekarang perempuan tuh lebih banyak kan? Iya, katanya perbandingannya 3:1. Iya, karena perempuan lebih banyak ya memang jadi ada kesempatan untuk menempati posisi itu. Dan secara umum perempuan itu lebih tekun sebenarnya dibanding laki-laki mungkin ya, karena secara kodratnya juga perempuan lebih multitasking Bu. Jadi kayak kita nih Bu, ibu ya. Satu sisi kita bisa PJJ sambil masak sambil ini ya Bu. Iya betul. Itu ya pernah saya juga dengar itu ya. Aisyah Dahlan ya. Iya. Memang ya perempuan itu memang multitasking ya. Nah, kita syukuri juga ya. Ketika kita bekerja itu banyak beberapa pekerjaan kita kerjakan dalam satu waktu. Iya, tapi betul. Berbeda dengan laki-laki ya. Iya. Laki-laki itu memang fokus ya. Kodratnya ya Bu ya. Memang kodratnya. Ya seperti itu. Iya. Ya intinya kita ya kita sama-sama ya sebagai perempuan bekerja ya di keluarga ya kita juga tahu diri lah ya dengan suami ya. Setinggi apapun ya tetap kita adalah makmum di rumah ya, seperti itu. Iya betul, makmum di rumah. Jadi tetap tidak menyalahi kodrat ya Bu ya. Jadi kesetaraan gendernya bukan kesetaraan gender yang kebablasan ya Bu. Betul. Karena ya itu mungkin juga ada banyak yang menyetujui kalau profesi paling ideal buat perempuan adalah guru, pendidik ya. Pendidik. Karena di dalam Islam kan pendidik pertama di dalam keluarga adalah ibu ya Bu. Pertama sekali. Dari kertas putih ya, nah itu ibulah yang bisa menuliskan. Iya betul Bu, betul. Jadi ya
jadi inspirasi nih Bu buat saya. Iya, betul. Ada kepikiran mau melanjutkan, Ibu kan sekarang sudah dokteranda, sudah MPD. Wah. Ada kepikiran mau lanjut ke doktoral Bu, S3? Pokoknya kalau ngelihat keluar itu, kalau ngelihat orang-orang yang sukses, kita pingin maju gitu ya. Iya, betul. Pingin ikut. Itu kan naluri ya. Iya. Kita lihat lagi kesempatan dan situasi dan kondisi. Seperti itu ya. Bisa jadi motivasi buat anak-anak juga di rumah ya Bu Iya, ya. benar. Kalau anak-anak tetap kita motivasi melebihi orang tua. Ya, berarti kalau orang tuanya sudah S2, anaknya harus S3. Iya, S3 betul. Iya, alhamdulillah. Dari ibu yang hebat bisa tercipta anak-anak yang hebat juga. Betul ya. Memang kita ya ini idealnya ya, kita mulai dari keluarga masing-masing ya. Kemudian kalau sudah di keluarga itu sudah terbentuk kebiasaan-kebiasaan baik yang dicontoh oleh orang tua, dan dia keluar juga akan membawa sifat seperti itu, kebiasaan itu. Iya. Dan salah satu hal yang bisa menjadi dasar adalah menyekolahkan anak-anak di madrasah ya Di Bu. madrasah, benar sekali di madrasah. Ditambah lingkungan yang sekarang seperti ini ya Bu. Lebih ini lagi ya, bukan hanya madrasah, saya lebih senang pesantren. Pesantren. Betul, Iya, apalagi iya, ini iya. pesantren modern nih, Iya. Al-Musyarakah ya, ya mudah-mudahan. Al-Musyarakah lengkap Bu, alhamdulillah. Makanya lengkap. Kita ada RA, Betul. ada SDI-nya. Jadi walaupun kita combine antara Kementerian Agama dan Dignas, iya, betul. tapi jenjang pendidikan kita lengkap, ada RA, ada SDI, kemudian MTS, terus SMK, jadi lintasnya begitu. Saya sebagai salah satu orang tua yang menyekolahkan anak ya, pertama kalau SD tuh Madrasah Ibtidaiyah ya, tamat MI langsung ke pesantren, itu suatu kepuasan yang luar biasa ya, karena memang 24 jam ya diawasi oleh ustadz dan ustazahnya. Masya Allah. Anak-anak di rumah juga begitu ya Bu ya? Enggak. Kan anak saya di pesantren. Oh, semuanya. Makanya saya jadi ngajar di MTS. Oh, iya. Jadi ibu mempercayakan anak-anak di pesantren, betul. ibunya mendedikasikan diri di madrasah. Betul. Masya Allah. Allah kasih banyak kemudahan dan berkah ya Bu. Kita kalau ngelihat madrasah-madrasah yang sudah berinovasi, yang sudah itu ya sangat beruntunglah orang tua yang bisa menyekolahkan di madrasah. Gitu. Iya, betul. Banyak hal-hal yang tidak kita sendiri orang tua nggak bisa mengajarkannya. Iya, betul ya. Walaupun kita sudah berusaha, tapi kita punya kapasitas ya Bu. Betul. Iya. Dan apalagi kita yang punya kesibukan mengajar di sekolah, ya pastinya kita mempercayakan ke tempat yang bisa lebih kita percaya untuk mendidik anak-anak. Jadi kita sebagai guru memang ya kita sebaik mungkin ngajarin anak, karena kita berharap anak kita akan diperlakukan dengan guru juga seperti itu. Betul, Insya Allah ya, mudah-mudahan timbal balik ya. Iya betul. Nah, saran Ibu nih untuk anak-anak di rumah yang saat ini masih mengadakan pembelajaran jarak jauh dan sesekali seminggu sekali PTM, itu bagaimana Bu? Oh iya, ini ya anak-anak sekalian yang selama ini mungkin hampir 2 tahun belajar dari rumah ya, tanpa terpantau langsung oleh gurunya ya, mungkin kecuali kalau misalkan orang tuanya ada di rumah, alhamdulillah ya. Ini untuk orang tua yang sama seperti ibu bekerja ya, jadi tidak terawasi ya. Mudah-mudahan ya yang PJJ ini bisa mengikuti apa-apa yang diarahkan guru, mengikuti langkah-langkah pembelajaran ya. Karena memang sekolah itu sudah mendesain sedemikian rupa dari pagi sampai selesai itu ya. Nah, kita berdoa ya. Ibu yakin pembelajaran jarak jauh ini ya banyak yang sulit dipahami ya. Mudah-mudahan PTMT ini sekarang bermulai dari satu kali dalam seminggu ya, kita manfaatkan baik-baik. Kita berdoa kepada Allah semoga pandemi berlalu, kita sudah berjalan normal kembali.
kita bertatap muka tiap hari dengan melihat senyuman Bapak Ibu guru gitu ya. Iya. Kita bisa belajar, bisa menimba ilmu dengan lebih baik lagi ya. Lebih baik dari PJJ karena kita bisa ada ikatan emosional antara guru dan siswa Iya, itu yang kalau berbeda bertemu. ya. Iya kalau Ada bertemu. interaksi. Karena kalau di rumah kita nggak ngerti gimana mau nanyanya. Iya betul, dan anak-anak Nah itu jadi tekanan. jadi ragu ya. Iya betul, jadi tekanan ya. Ketika mengerjakan pekerjaan nggak ngerti nanya sama guru juga kan sekarang akhirnya guru tambah sibuk. Iya. Jawab WA dari peserta didik. Jadi gurunya megang handphone terus Betul, juga ya Bu. Iya, ya mudah-mudahan sih kita semua bisa berjalan dengan baik ya. Kita tetap semangat untuk belajar. Iya gitu. betul. Nah kedepannya Bu, kedepannya visi Kementerian Agama untuk madrasah untuk siswa-siswa apa Bu? Untuk Kementerian Agama ya, guru hebat, siswa cerdas, Guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. madrasah bermartabat. Nah, kalau guru hebat, ya Ya. mungkin guru-gurunya harus terus diasah ya, guru Bu. harus menggali, mencari Menggali. inovasi bagaimana pembelajaran itu sampai ke peserta didik. Iya, Ya, dengan sampainya ke peserta didik, siswanya jadi cerdas. iya, iya. Gurunya hebat, siswa cerdas, maka terjadilah madrasah yang bermartabat. Seperti itu. Masya Allah, Iya. itu kayaknya luar biasa nih Iya. guru-guru sekarang karena sekarang kita memang diikuti dengan IT yang canggih ya. betul ya. Kita terus Betul. terus berinovasi ditambah lagi sekarang juga sudah ada kolaborasi kerjasama antara Kementerian Agama dan Kemendikbud gitu, misalnya Iya. seperti untuk kelengkapan PTMT kemarin kita harus mengisi dan betul, itu ya Bu, betul. ya. Iya, sekarang kita memang ya kita sudah Jadi sudah tidak terkotak-kotak ya Bu ya. SK-nya sudah jadi satu. Alhamdulillah. Jadi sudah tidak ada yang merasa saya cuma guru madrasah Iya, terus guru saya kan guru Diknas, jadi tidak ada kesenjangan itu lagi ya Bu Mudah-mudahan ya. kita sudah setara, beneran Iya, setara ya. beneran setara. Insya Allah Dan di sini mudah-mudahan juga menjadi kelihatan lebih kok baik. alumni SMP dan MTS yang bisa bisa diuji lah gitu. Iya, Karena kemarin saya dapat informasi beberapa olimpiade internasional Ya, itu sudah banyak anak madrasah yang mendapat prestasinya Bu. ya Iya. mudah-mudahan nih di sini juga nih di Al-Musyarrafah ya. Iya nih. Muncul bibit-bibit baru. Amin, insya Allah Bu, amin. Madrasah digital ya. Ini kita Iya. madrasah apa? Menuju madrasah digital Bu. Alhamdulillah. Semoga terwujud mudah-mudahan. Pak Hendra, semoga terwujud madrasah digital Al-Musyarrafah. Iya, kami berusaha untuk mengikuti perkembangan zaman Bu saat ini ya, karena ya seperti Ibu bilang tadi diimbangi dengan IT-nya, teknologinya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sudah berapa lama nih Ibu di sini mengawasi madrasah Al-Musyarrafah? Nah, ini kan namanya tadi yang pertama ya kita nih pengawas fresh graduate. Fresh graduate, benar. Jadi masih seger ya Bu. segar ya. Dan masih jiwa guru, semangat guru saya, masih semangat guru ya. Masih ke bawah ini gurunya ya Bu. Mudah-mudahan ke bawah terus. Bu. Ke bawah terus ya, betul. Ke bawah terus. Iya. Kita memang senang mengajar ya. Iya. Jadi awal Februari SK-nya. Awal Februari Iya. SK-nya. Kemudian kita serah terima dengan Bu Azah tuh bulan Maret. Oh iya. Kemudian kita perkenalan ya sambil mengetahui ada apa di madrasah ini ya, Iya. hambatan, keunggulan, sambil pendekatan dengan guru-guru. Berarti sudah kesini sudah dari Maret ya Bu? Ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Hampir. Oktober, November, udah 8 bulan. 8 bulan, 8 bulan. Pendapat Ibu tentang MTS Al-Musyarrafah nih. Iya, alhamdulillah nih. Berapa binaan yang Ibu pegang sekolahnya? 7. Jadi MTSN 13. Aha. Kemudian An-Najah, Madrasah Sanawiyah An-Najah, Al-Musyarrafah, Darussalam,
As-Sa'adah, kemudian apa lagi ya? Al-Jihadiyah. Al-Jihadiyah. Iya, ada 7. Pendapat Ibu tentang MTS kita? Alhamdulillah. Nah ini ya, ini salah satu bisa jadi role model madrasah ya, yang memang sangat mengikuti IT gitu ya. Iya. Apalagi kalau kita ngelihat nih tiap pagi ada kuliah subuhnya, saya tuh selalu buka like benar-benar ya. Iya. Saya jempol deh kepala madrasah Pak Ustadz Endra ya. Walaupun memang gurunya terpaksa juga, tapi lama-lama biasa. Iya. Sama dengan sekarang nih saya juga kayak terpaksa juga. Perdana podcast ya Bu. Podcast, benar. Tapi insya Allah nanti akan diundang podcast di mana-mana Bu. Iya. Iya. Ya mudah-mudahan kita bisa berkembang ya. Iya, betul Bu. Menuju Mudah-mudahan madrasah-madrasah lain di Pesanggerahan khususnya dan di Indonesia umumnya bisa kita bisa sama-sama untuk maju menuju madrasah digital ya Bu ya. Betul. Mungkin sebenarnya ada beberapa MTS negeri yang sudah mempraktekkan madrasah digital ya. Nah, cuman yang di madrasah yang kelihatan tampil punya Almus TV ya, itu ya keren banget ya. Karena kita gini Bu, biasa berinovasi kalau tidak pandemi. Sekolah kami biasa berinovasi. Misalnya ada program-program. Nah, karena pandemi dan terbatas dan salah satu-satunya teknologi yang bisa mendukung adalah teknologi digital kan. Nah, jadi kita bikin apa nih? Kebetulan kepala sekolah kami punya banyak ide yang alhamdulillah semua tim bisa mendukung. Ibu terima kasih banyak sudah mampir, sudah diculik sama saya di ruang podcast ya Bu. Luar biasa. Jangan kapok, mudah-mudahan apa yang kita bicarakan hari ini walaupun santai, tapi bisa bawa hikmah buat saya, buat kawan-kawan di Al-Musyarofah dan buat guru-guru madrasah umumnya. Terima kasih banyak Ibu. Sering-sering pertama ya. Langsung diculik. Ya, demikianlah podcast kita hari ini, Bapak Ibu, Ayah Bunda, dan pemirsa Almus TV sekalian. Mudah-mudahan apa-apa yang kita bicarakan hari ini membawa hikmah dan manfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.